Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usman Hajanaksa, NPM 23230075. Saya dari Universitas PGRI Semarang, Prodi PJKL semester 1. Di sini saya akan melakukan wawancara yaitu terkait pendidikan karakter. Di sini saya sudah dengan narasumber yaitu Bapak Faiz Wibowo. Beliau mengajar di Madrasah Satu Atap Bauditu Talibin Benoarjo. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah bersedia? Ya monggo. Langsung pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa itu pendidikan karakter dan mengapa penting dalam pengembangan individu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai seperti nilai kemandirian, seperti nilai toleransi, seperti nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Contoh nilai-nilai kemandirian. Jadi kita sebagai anak muda atau sebagai kaum pelajar itu penting sekali mempelajari ilmu pendidikan karakter ini. Karena apa? Bertujuan untuk apa? Kita hidup bermasyarakat. Pasti kita ada yang namanya bersosial, ada yang namanya kita membutuhkan orang lain, bantuan dan sebagainya. Kalau kita mandiri, kalau kita karakter kita baik, kita akan diterima dimanapun kita berada. Toleransi contohnya, meskipun kita hidup dengan berbeda agama, ketika kita sudah mempunyai pendidikan karakter tentang toleransi, kita akan menghargai meskipun beda agama. Beda pendapat seandainya diskusi di kampus, ketika kita punya model pendidikan karakter, maka kita akan lebih bisa menghargai pendapat teman-teman kita. Bukan merasa kita paling benar, tapi kita menghargai pendapat teman-teman kita. Seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Baik, pertanyaan yang kedua, apa saja nilai-nilai karakter yang penting untuk ditanamkan pada anak? Nilai yang penting ditanamkan kepada anak tentang nilai karakter adalah ilmu pendidikan karakter, yaitu yang pertama nilai seperti tadi yang saya bilang, nilai kemandirian. Anak harus bisa mandiri. Biasanya dia apa-apa tanya kepada orang tua atau guru. Ketika dia diberikan ilmu kemandirian, dia akan mencari sendiri. Contoh ketika sampean kasih sebuah tugas, sampean menjadi guru, ketika anak itu mandiri, dia akan mencari sendiri, belajar dan mencari jawabannya sendiri. Ketika anak itu sampean kasih tugas, dia akan berusaha untuk menyelesaikannya itu sendiri tanpa merepotkan orang lain. Yang kedua, nilai kedisiplinan. Ketika anak mempunyai karakter disiplin, dia cenderung akan menjadi lebih baik daripada anak yang tidak disiplin. Karena apa? Apapun di dunia ini harus ada disiplin. Anda ingin sukses, Anda harus disiplin. Contoh, bangun pagi, ya kan? Sampai kerja harus disiplin. Berangkat pagi, jam 7 harus sudah sampai. Coba kalau sampai tidak disiplin, bangun jam 11 siang, nah pasti tidak akan bertahan lama di pekerjaan itu, pasti di PHK. Contoh misal sekolah, kalau terlambat terus pasti akan mendapatkan sanksi terus, lama-lama dikeluarkan. Maka nilai disiplin sangat penting. Yang selanjutnya adalah nilai tanggung jawab. Setelah mandiri, setelah disiplin, ada nilai tanggung jawab. Jadi anak harus dikasih bekal pertanggungjawaban. Apapun yang dilakukan harus ada tanggung jawabnya. Ketika dia sekolah harus tanggung jawab di sekolah. Ketika sampai kuliah juga harus tanggung jawab dengan kuliahnya. Ada tugas kuliah dikerjakan secepat mungkin, sebaik mungkin. Ada dikasih uang saku dari orang tua, dipergunakan setanggung jawab mungkin, seperlunya. Cuma lah mau gawe yang-yangan seharinya. Nah, seperti itu. Kejajak wong wedok, nah itu tidak boleh. Jadi harus sesuai. Apapun yang kita lakukan, baik apapun kegiatannya, kita harus bertanggung jawab. Ketika kita
ada kegiatan kamu jadi panitia harus tanggung jawab, kamu bendahara tidak tanggung jawab malah uangnya dibawa kabur, kan seperti itu. Kamu jadi ketua panitia tidak tanggung jawab, acara tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi 3 tadi, kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab.